Jadi akhirnya, oh ternyata ini ceritanya. Ya. Bahkan, jadi kalau bicara tingkat gen itu kan, gen itu bahan bakunya apa? Asam amino. Ya, gen itu bahan bakunya asam amino. Asam amino Allah dapatkan dari mana? Pertanyaannya, nggak usah sebut ini makanannya apa. Kalau teman-teman lihat, kira-kira makanan begini mengandung asam amino nggak? Nggak usah sebut nama makanannya apa. Tepuk Anda lihat gambar di depan, kira-kira mengandung asam amino nggak? Yang dia mengandung apa? Lemak, iya. Lemak, lihat. Kemarin saya ada share, nggak salah ini nih. Lemak, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat semakin dia sebenarnya kolesterol itu kita butuh kolesterol, meskipun selama ini orang bilang kan ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Ya, ada LDL, ada HDL. Kalau yang dimasukin kebanyakan kolesterolnya, jenis kolesterol yang tidak baik, maka yang terjadi apa? Yang terjadi pasti akan terjadi ketakseimbangan di hormon, termasuk di sini. Jadi laki-laki, perempuan yang banyak mengkonsumsi lemak yang tidak baik, otomatis metabolisme lemak atau kolesterol dia pasti akan bermasalah. Artinya apa? Seorang laki-laki atau perempuan, ya perempuan misalkan, yang pertanyaannya, saya tanya ke ibu-ibu nih, apa Anda makan lemak tiap hari, makan jeroan? Tidak, tapi Anda makan tepung. Betul? Itu kan gula. Gula kan ujung-ujungnya lemak. Anda tidak makan jeroan, Anda tidak makan usus, tidak makan limpa segala macam, tapi Anda atau kita makan gula pasir, itu kan lemak, metabolisme akhirnya. Maka kalau yang dimakan itu buruk itunya, maka otomatis hasil akhir dari ini juga akan buruk. Jadi dia bisa meningkatkan resiko mulai dari masalah hormon, kanker segala macam. Laki-laki juga sama. Kalau ditanya, apakah Anda tiap hari makan sebulan mungkin limpa, paru, segala macam jeroan yang banyak-banyak lemak, itu enggak. Tapi laki-laki yang makan gorengan tiap hari, ngefeknya nanti ke metabolisme ini juga. Ini ceritanya. Jadi kalau kita udah memahami ini bagus sekali, maka asik itu kita bisa mencegahnya sebenarnya. Bisa mencegah, dan bagaimana Islam memberikan solusi yang sangat-sangat gampang, sangat mudah sebenarnya untuk memperbaiki ini semua kalau mau. Kenapa kata-kata saya pakai ini kalau mau? Karena banyak orang sudah tahu yang di depan dia itu nggak sehat, tapi masih juga dimakan. Betul? Kenapa masih dimakan? Ya, karena nafsu kan. Maka ketika ngurangi sedikit saja itu, ya, dan kita lihat bagaimana bagaimana Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW memberikan petunjuk, itu nyata caranya gampang, luar biasa. Contoh kayak begini. Kalau teman-teman lihat gambar di depan ini kan gambar tentang pengurangan kalori gitu kan. Jadi kalori itu kalau kita kurangi ke badan kita, ya, maka yang terjadi apa? Kalori yang seperti misalkan gini, bayangkan misalkan satu piring makanan yang isinya ada nasi, ada kerupuknya, ya, ada sayuran atau mungkin daging-daging yang berlemak, kan balik-baliknya ke lemak lagi lah, seperti itu. Maka ketika kita mengurangi kayak begitu, ya, makanan-makanan tadi, yang terjadi tubuhnya akan resetting ulang gitu kan, meresetting ulang. Dan menariknya kita kan kita manusia yang Allah ciptakan dan hidupkan di bumi Allah, maka suhunya manusia akan mengikuti suhunya bumi. Suhunya manusia yang hidup di bumi, dia akan mengikuti bumi. Jadi kalau buminya katakanlah panas, nah kita disuruh bergerak, suruh bekerja, suruh cari nafkah siang itu. Ketika buminya didinginkan suhunya oleh Allah dengan ditenggelamkan matahari, ya, maka otomatis kerja badan kita pun akan menurun organ. Apa yang terjadi? Sekarang yang terjadi disuruh tidur, gitu. Maka lagi waktu kerja, waktu tidur, jangan kebalik. Sering saya bilang kan bahwa olahraga itu paling baiknya adalah waktu matahari masih ada.
Sebab matahari kalau sudah tenggelam, ya otomatis terjadi switching, jadi terjadi perubahan sistem hormon kita dari simpatik ke parasimpatik, dari yang kencang-kencang sekarang jadi hormon yang sifatnya rileks, seperti itu. Ya, maka itu tanda-tanda kebesaran semua dari Allah SWT. Tadi kalau kita lihat tadi baru sekalian, ya, kita lihat tadi bagian apa yang paling banyak terpapar, maka tadi kan jawabannya kan kulit. Ya, dan subhanallah kalau kita lihat bagaimana petunjuk Nabi kita SAW itu ternyata tuh masya Allah kalau kita ikutin baik-baik. Jadi saya cerita tadi bahwa ternyata kan ada ketika pertengahan bulan, ya pertengahan bulan itu di tanggal mulai dari 15 sampai ke 17 ya, atau mulai dari 13 itu kan suhu bumi itu naik sebenarnya. Ya, suhu bumi naik, dan saat itu by research secara sainsnya itu ternyata saat suhu bumi naik ya, atau lunar moon itu yang kita lihat kalau tengah bulan kan sedang ada bulan tuh, itu ternyata dalam tubuh kita itu proliferasi itu pembelahan sel kita itu meningkat tengah bulan ya, tengah bulan tuh pembelahan sel kita meningkat. Kemudian apa tadi Bu sekalian, dalam proses pembelahan sel tadi itu ada sebagian sel yang namanya apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri. Oke? Tahu aja lah bahasanya, gak usah diingat juga gak apa-apa. Jadi sebagian dari sel itu yang bunuh diri, terprogram, sudah disetting di sini sama Allah. Oke? Sebagiannya nanti akan dimakan, tapi kalau seandainya yang makan ini tidak banyak, yang bisa makan tuh sel-sel yang sehat pastinya. Apa yang terjadi? Yang makan nggak banyak, yang sel nggak sehat makin banyak, kanker dia, proliferasinya berlebihan. Maka di tanggal tertentu di awal tengah bulan Nabi kita memerintahkan puasa. Luar biasa kan? 13, 14. Jadi pada tanggal 13 ini, 14 ini fase ini di mana fase pembelahan sel itu meningkat. Tapi menariknya, karena kita dikondisikan puasa, sel tadi kan yang bunuh diri tadi kan dimakan. Nah, proses makannya itu oleh sel sehat namanya autofagi. Dan autofagi itu ketika tengah bulan pada 13, 14, 15 ya, itu proses makan sel yang rusak tadi itu ibarat kata tuh di boost up, dikencengin. Jadi puasa itu adalah cara yang paling baik untuk meningkatkan proses makan sel yang rusak tadi. Gitu loh. Sampai jadi paham? 13, 14, 15. Kita lihat lagi nih sambungannya. Terus kita istirahat 1 hari kan. Tanggal 16-nya kan. Kalem dulu tuh. Sebenarnya tanggal 16 itu, Bapak sekalian, apa harus kita kerjakan? Ini tanggal hijriah ya. Yang harus kita kerjakan adalah pada saat itu supply terus tubuh kita itu dengan sel-sel yang sehat. Sel-sel yang sehat itu maksudnya apa? Kan tadi sudah saya bilang, semakin alami makanan yang kita makan, semakin fresh dia, semakin tidak banyak pengolahan, maka dia pasti berpasangan. Maka sebenarnya kalau boleh saya katakan, semua herbal, semua tumbuhan, sayuran ya, itu semuanya dalam kondisi berpasangan dan bersifat sebagai radikal scavenger. Itu sebabnya pernah saya bilang, sebenarnya kan kalau kita cerita tentang orang kanker itu kan proliferasinya terus kan, membelah terus gitu kan. Bagaimana cara menghentikannya? Puasa. Kan itu saya jelaskan tadi, dia kan dimakan tuh, yang makan siapa? Sel sehat. Nah, bagaimana cara memperbanyak sel sehat? Kan di 2 tadi tuh, sayur sama buah-buahan. Antioksidannya, radikal scavenger di situ semua. Jadi sayur buah-buahan ini bermakna ya semua herbal ya, secara umum sih ya. Bawang putih, rempah, rimpang itu semuanya mereka akan berperan sebagai sel sehat yang nanti akan memakan sel yang rusak. Gitu urutannya tuh. Ya. Jadi bagaimana? Jadi kalau kita lihat misalkan ya, kita bicara tentang apa ya? Ada contoh apa sih? Nah ini kan sehat nih.
nasi beginian, nasi merah. Kenapa nasi merah ini sehat? Kenapa sehat? Kenapa nasi merah sehat? Karena dia masih berpasangan. Siapa pasangannya dia? Kulitnya. Makanya seiseng-isengnya petani, dia nggak bakal bisa ngilangin nih merahnya. Kalau putih kan dihilangin kan, nasi putih kan beras putih biasa kayak begini. Kan dia udah kehilangan pasangan. Pasangannya di mana? Kulitnya, di bekatul sekapnya itu. Maka masuk ke badan kita, dia menjadi apa? Menjadi tambahan radikal bebas ke badan. Paham ya? Jadi kalau kita lihat kayak begini misalkan, ini hari ini banyak menu. Nih kacang almond. Kacang almond ini kalau nggak salah teman-teman bisa baca tuh tulisannya di JSR Store. Ya, tapi bisa baca tempat lain. Intinya almond ini ternyata efek luar biasanya ketika dia dimakan sama kulit coklat ini loh. Paham ya? Jadi semakin alami dia tanpa banyak pengolahannya, kan awalnya kan mentah. Kemudian di roasted apa dipanggang gitu, dimakan. Maka dia berperan sebagai radikal scavenger, dan subhanallah saya baca satu penelitian gitu, ada suatu kata-kata dokter juga di buku bahasa Inggris lah pokoknya. Dia bilang makan 7 almond aja tiap hari itu bisa mengurangi resiko penyakit jantung. So, kenapa bisa kayak begitu? Kalau ya kita kalau punya almond, ya kan? Kalau nggak punya almond gimana? Maka kembali aja ke sini semua nih. Ya yang Allah ciptakan kayak begini. Jadi bayangkan Bu sekalian, kalau seandainya kita makan-makan kayak begini, ada apel nih, seimbangnya di mana coba? Kalau belum dikupas kan? Kalau dia sudah teroksidasi maka dia kan coklat. Kan coklat dia. Karena oksigen. Maka kalau Anda punya pohon buah di rumah, kalau bisa petik langsung makan. Jangan biarkan lama-lama dia. Untuk apa? Karena mereka nanti akan mensuplai atau berperan sebagai radikal scavenger. Dia mengutin elektron bebas untuk dia pasangkan kembali gitu loh. Artinya semakin banyak kita mengkonsumsi mereka, maka rasio radikal bebas sama antioksidan dalam badan kita akan semakin banyak antioksidannya. Jadi sekarang kenapa banyak orang sakit-sakitan? Karena rasio radikal bebasnya lebih banyak daripada rasio antioksidannya, gitu. Akhirnya apa? Tubuh nggak langsung sakit Pak Bu. Tubuh memberikan tanda dulu. Tandanya apa? Keluhan. Jadi kalau kita pelajari Al-Quran, memang subhanallah, masya Allah, tabarakallah, kita diciptakan Allah itu dari apa? Dari tanah kan. Tanah itu luar biasa. Dia nggak langsung sakit. Jadi gini, saya mencoba menganalisa, mentadaburi. Contoh beginilah. Misalkan ya, ini ada air, bener ini air. Lalu dalam air ini saya masukkan racun tikus yang cair misalkan ya, 1-2 tetes lah, 3 tetes, terus nih, terus si orang ini minum, langsung bereaksi nggak? Langsung bereaksi? Iyalah, kenapa? Karena racunnya tadi larut dalam air. Karena sifat air itu melarutkan, kan gitu. Tapi kalau kita bayangkan, ini saya punya air, sebelah ini misalkan saya punya satu gelas lagi yang isinya tanah dengan volume yang sama, lalu saya masukkan, saya teteskan 3 racun tikus. Asumsikan kita makan tanah tadi, misalkan memang ada beberapa jenis tanah kita bisa makan ya, bentonic clay salah satunya, itu tanah dari dasar laut itu kita bisa makan, karena mineralnya tinggi. Lalu singkat ceritanya Bapak sekalian, kalau ini tadi langsung memberikan reaksi kayak begini, kalau Anda atau kita, ini asumsinya saja kita makan tanah sebanyak ini, kemungkinan reaksinya tidak separah ini. Kenapa? Tanah itu sifatnya menyerap, dia membersihkan, maka semua filter-filter biasanya ada tanahnya, karena diserap racun gitu kan. Maka Allah ciptakan manusia dari tanah tadi, kalau kita mencoba mentadaburi sih ya.
Sehingga makanan yang nggak sehat itu nggak langsung memberikan efek, tapi ketika tanah itu kan bahasa perut sebenarnya. Ketika tanah itu sudah nggak sehat dan sudah tidak mampu lagi menanggulangi terlalu banyaknya racun, apa yang terjadi? Dia ngasih tanda, mulai pusing, mulai apa segala macam, yang kalau pernah saya share juga tanda-tanda orang yang butuh di apa tuh namanya, detox gitu kan. Nih sebagian contohnya. Jadi mulai dia nggak fokus, kemudian bawaan moodnya bermasalah, sakit kepala terus menerus ya, kadang-kadang susah tidur, susah buang air besar, kemudian apa, pegel-pegel di badan, itu kan ada sexual dysfunction juga ya, masalah di reproduksi, kemudian susah turun berat badan, kemudian masalah di kulit. Itu kan tanda dari perjalanan terlalu banyaknya sampah yang masuk ke badan.